Halo, rekan-rekan, sahabat-sahabat, sobat pendidik di Indonesia atau dimanapun kalian berada. Senang bergabung dan menyaksikan YouTube saya. Terima kasih. Saat ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran teknologi informatika dan komunikasi. Penggunaan teknologi informatika dan komunikasi dalam media pendidikan sudah menjadi tuntutan, walaupun dibutuhkan keahlian khusus dalam menggunakan media pembelajaran teknologi informatika dan komunikasi, tetapi bukan berarti kita menyerah dan berkata, saya tidak bisa. Sebagai guru pendidik yang hebat, kita harus kreatif, inovatif, dan mau berubah, dan mau mengupgrade diri kita untuk belajar lebih lagi, mengembangkan ilmu pengetahuan kita, khususnya di bidang teknologi informatika dan komunikasi. Tidak bisa dihindari, khususnya di masa pandemi, guru diharuskan belajar dari kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh, tentu menggunakan teknologi informatika dan komunikasi. Kalau kita perhatikan gambar yang ada di belakang saya, di situ ada tujuan pembelajaran. Pada saat ada kegiatan belajar mengajar, tentu ada yang hendak akan dicapai, ada goal yang hendak dicapai seorang guru, yaitu tujuan pembelajaran. Tetapi yang menjadi pertanyaan, saat guru mengajar, benarkah tujuan pembelajaran sudah tercapai? Ini yang mau kita akan bahas lebih dalam tentang strategi. Ya. Oleh sebab itu, seorang pendidik dan guru harus memiliki dan mempersiapkan strategi bagaimana mengajar dengan kreatif, inovatif, dengan menggunakan ilmu teknologi informatika dan komunikasi, tentu dengan strategi. Apa itu? Rekan-rekan, sobat, apa itu yang dinamakan dengan strategi? Strategi adalah suatu perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain dalam suatu tindakan atau rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan memahami definisi atau arti dari strategi, saatnya kita sebagai pendidik, guru yang hebat, harus mempunyai strategi saat kita mengajar. Apa yang menjadi tujuan dari strategi? Tujuan strategi adalah menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif untuk menyenangkan, dinamis, dan sistematis, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dan mudah mencapai tujuan pembelajaran. Adapun yang menjadi manfaat strategi pembelajaran adalah melalui strategi pembelajaran yang dipersiapkan oleh seorang guru atau pendidik, aktivitas pembelajaran bisa digunakan dengan cara variatif dan juga menyenangkan. Guru dan siswa juga bisa terlibat aktif. Selanjutnya, manfaatnya memudahkan guru menyampaikan materi seperti saat ini. Dengan kita menggunakan strategi, lebih gampang, lebih mudah seorang guru atau pendidik menyampaikan materi yang akan diajar kepada anak didik kita. Dan berikutnya, manfaat dari strategi pembelajaran adalah meningkatkan profesional seorang guru. Seorang guru yang profesional berarti dia harus memiliki strategi
dalam pembelajaran, tentu berbasis teknologi informatika dan komunikasi. Perhatikan gambar di belakang saya, guru-guru yang hebat, sobat-sobat di seluruh Indonesia. Lihat, seorang guru mengajar di depan dengan tulisan fokus belajar. Yang menjadi pertanyaan, coba perhatikan gambar yang ada di belakang saya. Apakah ada yang fokus memperhatikan pelajaran? Ternyata satu orang pun tidak ada yang memperhatikan. Ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang sibuk sendiri make-upan. Nah, apa penyebabnya? Karena guru tidak menggunakan strategi dalam mengajar. Sebagai guru pendidikan agama Kristen khususnya dan budi pekerti, kita harus belajar menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan juga tentu dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Kita belajar dari guru agung kita adalah siapa nih? Guru agung kita siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah tokoh, atau Tuhan Yesus adalah guru yang patut dan seharusnya kita contoh dan teladani, karena dia adalah guru yang sangat kreatif, inovatif. Makanya dia disebutkan dengan guru yang agung. Saat dia mengajar, dia menggunakan berbagai macam strategi, ya, menggunakan metode mengajar. Dia menggunakan metode mengajar dengan cara diskusi, dengan ceramah, dan seringkali juga Tuhan Yesus menggunakan alat peraga, perumpamaan untuk menyampaikan materi ajarnya itu kepada pendengar, kepada pengikutnya, sehingga pengikutnya bisa mengerti, memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia menggunakan perumpamaan. Dia juga menggunakan teknologi. Yang disebut dengan teknologi adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan manusia, untuk membantu manusia, ya, memudahkan manusia. Dan Tuhan Yesus seringkali menggunakan benda-benda sebagai alat peraga kepada pengikutnya. Dia menggunakan akulah pokok anggur yang benar. Dia menggunakan benda, dia menggunakan buah, dia menggunakan pohon sebagai alat peraga dia, sebagai alat bantu dia memudahkan para pendengar memahami, mengerti maksud apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tidak heran, semua pengikut Tuhan Yesus, perhatikan, beribu-ribu orang mencari, ingin mendengarkan ajaran pengajaran Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus adalah guru agung, guru yang hebat. Dia dipenuhi Roh Allah, juga dia menggunakan metode, dia juga menggunakan strategi, dia juga menggunakan teknologi sebagai media pembelajarannya. Pemanfaatan teknologi informatika komunikasi dalam pembelajaran sangat bermanfaat. Apa yang menjadi manfaat? Yang pertama yang menjadi manfaat teknologi informatika komunikasi dalam pembelajaran adalah membangkitkan motivasi belajar siswa. Ya. Yang kedua, membuat digital portofolio menjadi efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah menambah wawasan cakrawala berpikir siswa dan juga menambah wawasan cara berpikir pengajar itu sendiri. Berikutnya adalah pemanfaatan teknologi informatika komunikasi membantu menumbuhkan jiwa kebersamaan. Dan yang terakhir, sebagai alat ukur konsep belajar yang dilakukan media internet.
Sampai di sini pertemuan kita. Kembali saya ingatkan, ayo guru-guru yang hebat di seluruh Indonesia, ayo guru-guru yang hebat, pendidik-pendidik di Indonesia, yuk mari kita dalam mengajar menggunakan strategi yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi. Dan itu sangat menarik dan itu menjadi tuntutan, keharusan seiring kemajuan zaman, seiring dinamika berjalannya kemajuan teknologi, maka pendidik dan guru pun harus maju. Yuk, sama-sama kita maju memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi sebagai media kita dalam mengajar. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di channel berikutnya. Salam.